Shalom saudaraku semua, kita berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya senantiasa berharap saudara semua tetap bersukacita dan tetap terus semangat untuk mencari hadirat Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami sedemikian rupa, sehingga Engkau tidak hanya memanggil kami sebagai anak-anak-Mu, tetapi juga berjanji untuk mengangkat dan meninggikan hidup kami. Bimbinglah kami dalam perenungan ini, agar kami dapat memahami akan kebenaran janji-Mu yang sungguh mulia. Singkapkanlah kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat berjalan dalam iman, percaya bahwa kuasa-Mu sanggup mengubah keadaan kami dan mengangkat kami lebih tinggi dari segala tantangan kehidupan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam menjalani kehidupan ini, kita ini seringkali tergoda untuk mencari pengakuan dan meninggikan diri kita sendiri. Kita ingin dipuji, kita ingin dihormati, dan dianggap penting oleh orang lain. Namun, Alkitab mengajarkan kita bahwa cara Tuhan untuk meninggikan orang berbeda dengan cara-cara dunia. Ditinggikan oleh Tuhan bukan berarti mendapatkan kekayaan, mendapatkan kekuasaan, atau ketenaran hal-hal duniawi ini. Ditinggikan oleh Tuhan berarti kita ini dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencana Tuhan yang indah atas hidup kita. Kita memiliki karakter seperti karakter Kristus dan kita dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang mulia. Mari kita baca Lukas pasal 9 ayat 46. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini bercerita tentang perdebatan antara murid-murid Yesus mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Ini menjadi perenungan penting bagi kita umat Tuhan di zaman sekarang ini. Inti dari renungannya adalah tentang makna kepimpinan dalam kerajaan Allah. Kemudian Yesus meluruskan pemahaman dari murid-muridnya. Kebesaran dan kerajaan Allah itu tidak diukur dari jabatan atau dari kekuasaan, melainkan sesungguhnya dari kerendahan hati untuk mau melayani sesama kita. Beberapa poin penting yang bisa kita renungkan tentang sikap kerendahan hati ini dalam melayani. Yang pertama, melayani bukan dilayani. Para murid saat itu berebut posisi yang teratas. Hal ini menunjukkan keinginan mereka untuk dihormati, untuk dilayani. Yesus justru menekankan pentingnya melayani orang lain terlebih dahulu. Yesus Kristus memberikan pengajaran yang luar biasa tentang bagaimana melayani orang lain, bukan malah dilayani. Yesus menantang para murid-muridnya dan juga menantang kita sekarang ini untuk kita mau meninggalkan pola-pola pikir duniawi yang mengejar kekuasaan, mengejar kehormatan, mengejar ketenaran, dan menggantinya dengan sikap rendah hati. Sikap rendah hati seorang hamba yang sungguh-sungguh mau merendahkan hatinya
dan memiliki kehidupan yang penuh kasih dan sayang. Melayani berarti menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Ini bukan tentang cara kita mencari suatu pengakuan atau mencari suatu pujian dari sesama kita, tetapi tentang bagaimana kita memberikan kasih, memberikan perhatian, memberikan bantuan kepada sesama kita, mereka yang membutuhkannya. Melayani orang lain itu tidak selalu mudah. Mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Kita akan menghadapi berbagai macam penolakan, berbagai macam kritik, bahkan dicurigai, atau bahkan mara bahaya. Namun penting untuk diingat bahwa Yesus itu selalu bersama dengan kita dan memberikan kita suatu kekuatan yang kita butuhkan untuk kita dapat melayani Tuhan, melayani juga sesama kita. Marilah kita mengikuti teladan Yesus dan menjadikan suatu pelayanan itu sebagai bagian integral dari kehidupan kita di zaman sekarang ini. Ketika kita mau melayani orang lain dengan kasih sayang, dan dengan kerendahan hati pula, maka sesungguhnya kita ini sedang memuliakan nama Tuhan. Kita bersaksi melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Yang kedua, fokus pada kerajaan Allah. Perdebatan para murid Yesus saat itu, hal ini menunjukkan fokus dari para murid yang salah. Yesus kemudian mengarahkan mereka untuk berfokus pada tujuan yang utama, yaitu menyebarkan kabar baik. Di tengah kesibukan dan juga hiruk-pikuk dunia sekarang ini, mudah bagi kita untuk kehilangan fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Kita ini seringkali terjebak dalam mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi seperti harta benda, soal status kita, dan juga kesenangan-kesenangan duniawi kita yang pada akhirnya bersifat sementara, tidak kekal. Namun Alkitab mengingatkan kita untuk memfokuskan hidup kita ini pada kerajaan Allah yang kekal dan yang tidak tergoyahkan. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas seluruh ciptaannya ini. Ini bukan hanya menunjukkan suatu tempat, tetapi juga menunjukkan adanya suatu kuasa dan juga otoritas Allah yang bekerja di dunia ini. Kerajaan Allah telah hadir di bumi melalui kehadiran Yesus Kristus, dan itu disempurnakan pada saat Dia kembali untuk kedua kalinya. Kerajaan Allah adalah suatu prioritas utama bagi Allah. Allah telah menetapkan suatu rencana yang luar biasa untuk menebus dan untuk memperdamaikan dunia ini dengan dirinya melalui Yesus Kristus. Maka kerajaan Allah adalah salah satu cara Allah untuk menyelesaikan semua rencana Allah yang agung ini. Kerajaan Allah adalah sumber kehidupan yang sejati. Hanya di dalam kerajaan Allah kita dapat menemukan suatu sukacita, menemukan damai sejahtera, dan menemukan kepuasan hidup yang sesungguhnya. Dunia tidak dapat menawarkan hal-hal seperti ini kepada kita. Kerajaan Allah adalah harapan kita untuk masa depan kita yang sebenarnya. Dunia ini penuh dengan masalah, penuh dengan penderitaan, penuh dengan ketidakpastian. Namun kerajaan Allah menawarkan suatu harapan akan masa depan yang jauh lebih baik, di mana semua hal akan diperbaharui. Saudaraku,
memfokuskan hidup kita pada kerajaan Allah adalah suatu keputusan yang paling penting yang dapat kita buat dalam hidup kita sekarang ini. Ketika kita melakukan hal ini, maka kita sedang memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, untuk mengalami suatu kehidupan yang sungguh-sungguh bermakna. Kerajaan Allah menawarkan harapan yang baru, sukacita yang baru, dan juga adalah satu-satunya hal yang dapat memuaskan kerinduan yang terdalam dalam hidup kita, yaitu dekat dengan hadirat Tuhan. Yang ketiga, menghargai yang kecil. Yesus memakai anak kecil sebagai suatu ilustrasi. Anak kecil melambangkan suatu kerendahan hati dan juga keterbukaan berbicara apa adanya dan untuk menerima ajaran-ajaran Kristus. Seringkali dalam hidup ini kita ini terpaku pada hal-hal yang besar, hal-hal yang spektakuler. Kita mulai mencari dan mengagumi pencapaian yang gemilang, mengagumi kekayaan yang berlimpah, dan mengagumi popularitas yang tinggi. Kita terobsesi dengan ide-ide dunia untuk meninggalkan jejak yang besar di dunia ini. Saudaraku, Tuhan mempercayakan kita dengan kemampuan yang ada pada kita dan sumber daya yang berbeda-beda dari satu orang dengan orang yang lain. Apapun yang kita miliki itu adalah anugerah yang datangnya dari Tuhan dan Dia ingin kita menggunakannya dengan bijaksana. Bahkan talenta yang kecil pun dapat menghasilkan sesuatu yang besar jika digunakan dengan setia, dengan penuh ketekunan. Marilah kita belajar untuk menghargai hal-hal yang kecil yang terjadi dalam hidup ini. Hal-hal kecil ini sama pentingnya dengan hal-hal yang besar, dan mereka dapat memainkan suatu peran penting dalam rencana Tuhan yang indah atas hidup kita semua. Ingatlah saudaraku, firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikanlah prinsip yang diajarkan oleh Tuhan ini. Untuk menjadi yang terbesar, justru harus dimulai dari menjadi seorang hamba atau pelayan bagi sesamanya. Dengan kata lain, siapa yang ingin menjadi tuan harus rela menjadi hamba terlebih dahulu. Ini berbicara tentang kerendahan hati kita. Mari kita baca Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam ayat yang kita baca ini, Yesus memberikan suatu pengajaran yang sangat penting tentang kerendahan hati kepada murid-muridnya dan kepada kita di zaman sekarang ini. Pengajaran ini datang setelah peristiwa perdebatan di antara para murid tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus menantang pemikiran mereka tentang kebesaran dan menunjukkan kepada mereka
bahwa kebesaran sejati itu di dalam kerajaan Allah datang melalui kerendahan hati dan sikap kita dalam melayani sesama kita. Tuhan sangat menentang orang yang berlaku dengan congkak, dengan sombong, dan mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita baca Yakobus pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku, kerendahan hati merupakan salah satu kebajikan yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Melalui ayat yang kita baca ini, kita diingatkan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat ini memberikan suatu dorongan yang kuat bagi kita untuk memupuk sikap kerendahan hati di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah melarang kita memiliki suatu impian yang besar, harapan yang besar, atau ambisi yang besar. Tuhan tidak melarang kita untuk memiliki suatu tekad yang kuat untuk menjadi terbesar. Asalkan impian, asalkan harapan, asalkan ambisi itu dapat menjadi suatu motor penggerak yang dapat mendorong kita untuk maju dan menjadi lebih baik. Tetapi kalau ambisi dan keinginan tersebut dimulai dengan mengarah ke hal-hal yang negatif dan bertentangan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itu yang patut kita waspadai. Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang terbesar di pemandangan Tuhan bukanlah mereka yang memiliki kemampuan luar biasa, tetapi bagi mereka yang mau melayani, merendahkan hati, dan mau berkorban bagi Tuhan dan juga bagi sesama kita. Berarti menjadi orang terbesar sangat ditentukan oleh kualitas hidup dari orang itu sendiri. Orang yang hatinya tulus, yang rendah hati, hatinya yang bersih, dan dia selalu berkata jujur apa adanya, baik dengan sesamanya, apalagi dengan Tuhan, seperti seorang anak kecil. Itulah yang Tuhan cari. Mari kita baca Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, Yesus memberikan pernyataan yang sangat kuat tentang kerendahan hati dan juga tentang keangkuhan. Yesus berkata bahwa orang yang meninggikan diri, maka orang itu akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Pernyataan ini sangat berlawanan dengan intuisi dari orang-orang dunia. Di dunia ini kita sering melihat orang yang sombong dan angkuh mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sementara orang yang rendah hati dan orang yang sederhana malah seringkali diabaikan. Apa artinya ditinggikan oleh Tuhan? Ditinggikan oleh Tuhan tidak berarti kita ini mendapatkan kekayaan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan ketenaran atau pujian dari manusia. Ditinggikan oleh Tuhan berarti dihormati dan dimuliakan oleh Tuhan. Ini berarti kita memiliki suatu hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, dan kita ini dipakai untuk melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa merendahkan diri? Merendahkan diri berarti menempatkan diri kita
di bawah Tuhan, bahkan di bawah orang lain. Ini berarti kita mengakui keterbatasan kita sebagai manusia, dan juga kita sebagai manusia memiliki banyak kelemahan. Ini berarti kita tidak mencari pengakuan atau pujian dari manusia. Perkara ini berarti berfokus pada melayani orang lain untuk lebih baik lagi daripada kita meninggikan diri kita sendiri. Bagaimana Tuhan meninggikan orang yang rendah hati? Tuhan meninggikan orang yang rendah hati dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan mungkin memberi mereka kesempatan untuk melayani Tuhan dengan cara yang benar. Tuhan mungkin memberi mereka hikmat dan juga kekuatan untuk dapat mengatasi setiap persoalan, setiap masalah yang terjadi dalam hidup mereka. Tuhan mungkin memberi mereka suatu kehormatan dan juga kemuliaan di mata Tuhan. Mengerti dan pahamilah saudaraku, kita sudah diingatkan melalui firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan ini, supaya dalam menjalani kehidupan ini, kita semua selalu rendah hati. Kita harus ingat bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita harus fokus dalam melayani Tuhan dan melayani orang lain. Ketika kita rendah hati, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur atas kasih dan karunia-Mu yang tidak terhingga. Kami merenungkan firman-Mu di mana Engkau mengingatkan kami tentang pentingnya kerendahan hati. Ya Tuhan, Engkaulah yang maha tinggi dan maha kuasa. Engkaulah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkaulah sumber segala kebaikan dan kebijaksanaan. Namun Engkau memilih untuk merendahkan diri-Mu, datang ke dunia sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, ampuni kami karena kami seringkali tergoda untuk meninggikan diri kami sendiri. Kami mencari pengakuan, mencari pujian dari manusia lainnya. Kami lupa bahwa segala sesuatu yang kami miliki itu semua berasal dari Engkau. Kami lupa bahwa kami ini hanyalah debu di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami atas kesombongan kami. Tolonglah kami untuk belajar dari teladan-Mu. Ajarilah kami untuk merendahkan hati dan melayani orang lain dengan penuh kasih sayang. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati anugerah berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.